Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita untuk yang kesekian kalinya nikmat terbesar dan teragung yang Allah anugerahkan kepada para hamba, yakni nikmat Islam. Nikmat kemudahan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan nikmat kemudahan untuk istiqomah di atas ketaatan tersebut. Yang tidak pernah bosan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah menghidupkan kita di atas Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala juga mewafatkan kita di atas Islam dan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci dan lurus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk istiqomah di atas ketaatan sampai kita meninggal dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ketaatan yang kita kerjakan dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, di malam hari yang berbarakah ini insyaallah kita akan meneruskan majelis ta'lim kita, sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat dan menggiurkan, di mana perjalanan yang kita tempuh dari rumah masing-masing ke rumah Allah ini dengan niat untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan perjalanan yang kita tempuh sebagai perjalanan yang menghantarkan kita menuju surganya insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya kemudahan jalan menuju surga. Ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, dan kita pun berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk dunia maupun akhirat kita. Ilmu yang semakin bertambah pula kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini izinkan kami kembali memberikan faedah yang berkenaan dengan bab salat yang kami ambil dari kitab Sahih Fiqhus Sunnah karya Syekh Abu Malik hafizahullah, yang mana jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah telah kami terangkan di pertemuan sebelumnya tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Kesimpulannya, apabila orang yang meninggalkan salat dia meyakini bahwa salat itu wajib, maka dihukumi oleh para ulama bahwa dia adalah fasik, orang yang berada di puncaknya kemaksiatan. Artinya dia tidak kafir. Dia meninggalkan salat namun dia masih yakin bahwa salat itu wajib, maka dia fasik, orang yang berada di puncak kemaksiatan. Orang-orang yang meninggalkan salat jangan senang terlebih dahulu mendengarkan kesimpulan ini, karena tidak enaknya disebut fasik adalah bahwa fasik itu merupakan dosa, puncaknya segala dosa, yang artinya dosa orang yang meninggalkan salat, kata para ulama, lebih besar daripada dosa zina, mencuri, membunuh, dan kezaliman-kezaliman lainnya. Meskipun orang yang meninggalkan salat tidak kafir, namun dia berada di puncaknya kemaksiatan, yang artinya dia melebihi pezina, melebihi pencuri, melebihi pembunuh, dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Adapun orang yang meninggalkan sholat
karena juhudan, karena mengingkari akan kewajiban sholat, maka dia sepakat para ulama tidak ada yang berbeda satupun di kalangan mereka. Orang yang meninggalkan sholat sambil mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafirun murtadun, kafir dan keluar dari Islam, dan pemerintah boleh memberikan hukuman berat kepadanya untuk menjadi peringatan bagi masyarakat yang lain. Ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahmukumullah. Sekarang kita akan memasuki beberapa faidah-faidah yang berkenaan dengan salat. Di antaranya adalah alaman tajibus salat. Salat itu diwajibkan atas siapa? Tajibus salatu ala kulli aqilin balighin dzakarin aw untha hurrin aw 'abdin. Salat itu wajib bagi setiap orang yang berakal, baligh dalam artian sudah dewasa. Bagi laki-laki, sebagian ulama berpendapat sudah 15 tahun minimal. Sebagian lain mengatakan dikatakan dewasa adalah ketika sudah ihtilam, mimpi basah, meskipun usianya belum 15 tahun. Dan untuk perempuan sudah menstruasi atau mengalami datang bulan. Kemudian zakarin au untha, laki-laki maupun perempuan, hurrin hamba, orang merdeka, maupun abdin, hamba sahaya, budak. Ini semua ma'asyiral muslimin berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya yang pertama adalah hadis Nabi SAW. Rufi'al qalamu an thalath. Pena malaikat tidak mencatat 3 orang. Pena malaikat, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi dan mencatat semua perbuatan anak Adam. Namun pena malaikat tidak mencatat 3 orang. Yang pertama adalah 'anin naimi hatta yastayqidha, orang yang tidur sampai dia bangun. Maka semua yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur, dia mengigau lalu mengatakan kalimat-kalimat kasar atau tidak sengaja memukul orang ketika sedang tidur tidak sadar, maka dia tidak berdosa dan malaikat tidak mencatat amalannya. Yang kedua, wa 'anil sabiyyi hatta yakbura wa fi riwayatin yahtalim. Orang kedua yang tidak dicatat oleh malaikat adalah orang yang masih kecil atau sobi atau bayi, atau orang yang masih kecil belum dewasa sampai dia yakbur atau yahtalim, sampai mengalami mimpi basah. Kadang-kadang jemaah sekalian, beberapa dari pemuda-pemuda kaum muslimin tidak mengalami mimpi basah dalam artian belum mengalami keluarnya sperma sampai duduk di bangku SMA, karena mungkin karena kepolosannya dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini yang memang jujur belum merasa keluar sperma sama sekali, mimpi basah pun belum pernah, maka kita terapkan pendapat sebagian ulama kepada orang tersebut bahwa dewasanya orang tersebut adalah ketika berusia 15 tahun. Adapun yang sudah mengalami mimpi basah meskipun usianya baru 12 tahun atau 13 tahun, maka dia sudah berlaku taklif, pembebanan syariat. Pena malaikat telah mencatatnya. Apalagi di zaman sekarang jemaah sekalian, banyak anak-anak muda yang mengalami pubertas dini. Ya sudah bangkit syahwatnya sebelum tiba waktunya, karena efek pergaulan atau lingkungan yang buruk, atau tontonan-tontonan yang mengajak kepada menyukai lawan jenis sebelum waktunya. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang ketiga, wa'adil majnuni hatta ya'qila. Pena malaikat tidak mencatat orang yang gila sampai dia waras kembali. Ma'asyiral muslimin, berdasarkan hadis ini, maka ibadah-ibadah belum ditaklif, belum dibebani kepada 3 orang ini, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun, orang yang masih kecil sampai dia dewasa, dan yang ketiga orang gila sampai dia waras kembali. Maka sholat tidak wajib bagi anak kecil. Meskipun nanti ada pembahasan, orang tua ketika memiliki anak berusia 7 tahun sudah wajib mengenalkan anaknya tentang sholat, mengajak sholat, mengajarkan cara sholat, dan boleh memukulnya ketika berusia berapa? 10 tahun. Itu pun kata para ulama, lagi-lagi pukulannya pukulan yang sifatnya mendidik, karena dia belum wajib sholat.
10 tahun belum menstruasi atau belum mimpi basah, maka belum wajib sholat. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan dalil-dalil yang lainnya sangat banyak, kami ringkas, kami cukupkan hanya itu karena sudah sangat jelas. Yang berikutnya adalah poin selanjutnya, ta'limus sabiyyi as-salata wa amruhu biha. Poin tambahan faidah yang berikutnya seputar salat adalah anjuran mengajarkan anak yang masih kecil untuk sholat dan memerintahkan mereka untuk menegakkan sholat. As-sabi wa in kana la tajibu alaihi sholat. Anak kecil atau bayi atau balita atau usia di bawah baligh belum wajib sholat, illa annahu yajibu ala waliyihi an ya'murahu biha idza balagha 7 sinin. Hanya saja wajib bagi walinya. Wali di sini bisa orang tuanya atau orang yang mengasuhnya. Ada kalanya seseorang mengasuh anak orang lain, bukan adopsi saja, tapi mengasuh. Artinya orang-orang yang ada di bawah tanggungannya. Wajib bagi walinya, orang tuanya atau siapapun yang menanggungnya untuk memerintahkan anak untuk sholat ketika berusia 7 tahun. Wa yadribuhu 'alaiha ta'diban lahu idza balagha 'ashran. Dan walinya, orang tuanya atau orang yang menanggung nafkahnya boleh memukul anak tersebut ketika dia tidak mau sholat ketika berusia berapa? 10 tahun, ta'diban lahu. Ini yang perlu kita garis bawahi, sebagai bentuk mendidik anak tersebut. Berarti pukulan yang dimaksud bukan pukulan untuk mubarrih, melukai, tapi pukulan, kata Nabi, ghayra mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan luka bagi si anak, baik luka fisik maupun luka mental, psikologi, kejiwaan, dan seterusnya. Sebagian ulama menyarankan ketika seorang ayah atau ibu ingin memukul anaknya untuk pendidikan, boleh memukul di bagian telapak tangan atau telapak kaki yang tidak menimbulkan bekas luka. Itu pun sebagian lain menyarankan cara memukulnya. Masya Allah, para ulama memiliki perhatian besar dalam masalah ini. Di antara cara memukul yang dianjurkan, memukul tidak sambil mengayunkan lengan atas seperti ini, ya, tapi menahan lengan atasnya begini, ya, hanya seperti ini. Bayangkan jemaah memukul cuma dengan lengan bawah, tidak ada rasa sakit yang ditimbulkan. Ya, jadi bukan dengan mengangkat lengan atas sampai bahu seperti ini akan menyakiti pastinya, baik dengan benda maupun dengan mungkin tangannya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, wala tadribil wajah, jangan memukul wajah, jangan menampar dan seterusnya. Meskipun sebagian ulama membawakan riwayat-riwayat bolehnya memukul wajah, itu pun jika sangat-sangat dibutuhkan, namun tetap hukum asalnya dihindari. Karena pukulan yang dimaksud tujuannya sama sekali bukan untuk menjahati atau menzalimi anak, melainkan untuk mendidik mereka. Ketika ternyata ada wali daripada si anak atau ayah daripada si anak tersebut bisa mengajak anaknya untuk sholat tanpa pukulan, tanpa dalam artian tanpa ketegasan yang berlebih, dengan lemah lembut, anaknya sudah nurut, maka itulah yang diinginkan. Karena kata para ulama, al-aslu fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ar-rifqu wal lin. Hukum asal amar ma'ruf nahi munkar adalah ar-rifqu wal lin, lemah lembut, kecuali ketika pelanggarannya pelanggaran sangat besar dan yang mengerjakannya orang yang telah memahami ilmunya. Ma'asyiral muslimin, dan boleh memukul anak kecil atau anak yang masih 10 tahun ketika tidak mau sholat, liya'tadaha, agar dia membiasakan sholat, idza balagha, ketika nanti di usia dewasa. Jadi seorang ayah sudah mulai mengajarkan anaknya, mengajak anaknya di usia 7 tahun dan boleh memukulnya di usia 10 tahun sebagai bentuk pendidikan agar kelak si anak ketika baligh atau dewasa sudah terbiasa sholat. Betapa banyak, Masya Allah, mungkin para jamaah juga merasakan bagaimana keberhasilan orang tua para jamaah sekalian yang dari dulu selalu mengajak ke masjid, mengajarkan kita untuk bersedekah dan seterusnya. Maka insya Allah kebaikan-kebaikan yang jamaah lakukan juga diantaranya adalah
mengerjakan sholat berjamaah karena anjuran orang tua terdahulu, mereka pun akan kebagian pahala kebaikannya insyaallah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW, murus sabiyya bis salati ibna sab'i sinin. Perintahkanlah anak yang masih kecil untuk sholat ketika berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha ibna 'ashar, dan pukullah mereka karena tidak mau sholat ketika berusia 10 tahun. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wafariquhum bainal madaji', dan dan pisahkanlah mereka dari ranjang-ranjang mereka. Kalau sudah 10 tahun, maka hendaknya seorang anak tidak lagi tidur bersama orang tuanya atau tidak dicampur anak laki-laki maupun anak perempuannya, ya, agar mendidik mereka dengan sifat malu dan seterusnya. Wa hadza madhhabul jumhur, dan ini merupakan pendapat jumhur. Mayoritas ulama berpendapat orang tua mulai wajib mendidik anak untuk sholat di usia 7 tahun. Hadza madhhabul jumhur al-Hanafiyyah wasy-Syafi'iyyah wal Hanabilah. Ya, dari ulama madhab yang 4, 3 diantaranya berpendapat ini, yaitu apa? Wajibnya bagi orang tua untuk mengajarkan anaknya untuk sholat sejak usia 7 tahun, yaitu ulama-ulama bermadhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Adapun ulama-ulama yang mengikuti metode fikih al-Imam Malik rahimahullah, fahammalul amra fi hadzal hadithi 'ala an-nadbi wal istihbab. Mereka berpendapat bahwa ulama-ulama madhab Maliki, ulama-ulama madhab Maliki ini banyak tersebar di negara-negara Afrika bagian utara seperti Jazair, Mauritania, Maroko, dan seterusnya, Libya. Mereka berpendapat bahwa perintah Nabi SAW ini hanya bersifat al-istihbab, sunnah, anjuran saja. Karena memang sejatinya anak usia 10 tahun sudah wajib sholat belum? Belum, apabila anak tersebut belum baligh, belum dewasa, belum menstruasi, dan belum mimpi basah. Ma'asyiral muslimin, namun wallahu a'lam, kami memilih pendapat jumhur, kebanyakan ulama yang berpendapat bahwa hukumnya wajib bagi orang tua untuk memperkenalkan anaknya tentang sholat, mengajak sholat, mengajarkan cara sholat ketika mereka di usia 7 tahun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang anjuran bagi para orang tua untuk mengajarkan anaknya untuk sholat, menunjukkan bahwa sholat merupakan perkara penting, para ulama membawakan faidah diantaranya kenapa kita diperintahkan untuk mengajarkan anak sholat sejak kecil, agar mereka terbiasa melaksanakan sholat di usia dewasa. Karena betapa banyak perbuatan baik yang dikerjakan di usia dewasa karena jasa orang tua yang biasa mengajarkan dan menganjurkan ketika sang anak masih kecil. Poin berikutnya jemaah sekalian, adadu al-faraid, jumlah salat yang wajib, jumlah salat yang wajib. As-salawatul mafrudatu fil yaumi wal lailati khamsun. Salat yang wajib sehari semalam hanya 5. Kita katakan hanya 5, ya, yang menunjukkan akan sedikit sekali jumlahnya. Itu pun na'udzubillah sudah sangat sedikit, yaitu hanya 5 sholat, namun disepelekan oleh sebagian orang, disepelekan oleh sebagian kaum muslimin itu sendiri, yaitu al-zuhru wal asru wal maghribu wal isya'u wal fajr, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan fajar, subuh. Ternyata dari dalil-dalil yang ada dalam hadis, sholat yang pertama, urutan pertama dalam sholat 5 waktu bukan subuh tapi zuhur. Di antara alasannya kata sebagian ulama, karena memang pertama kali ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk sholat, ternyata Jibril alaihi salam melaksanakan sholat dengan Nabi SAW di waktu zuhur. Maka zuhur menempati posisi paling pertama dengan alasan itu sholat paling pertama dalam sejarah Islam
yang dilaksanakan oleh Jibril alaihi salam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah, dan salat yang 5 waktu ini juga disebut dengan ma'lumatun minad dini bid-darurah. Sudah sangat diketahui dalam Islam. Tidak boleh ada seorang muslim pun yang tidak tahu tentangnya. Yang maksud kami bukan perincian fikih, syarat, rukun-rukunnya, bukan itu. Tapi jumlah salat yang wajib kita lakukan sebagai seorang muslim ada 5 waktu, dan nama-nama salatnya ini ma'lumatun minad dini bid-darurah. Sudah sangat diketahui dalam perkara Islam, tidak boleh ada seorang muslim pun yang tidak tahu atau lupa tentangnya. Di antara dalil yang menunjukkan akan nama-nama salat 5 waktu yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma selaku pakar tafsirnya di kalangan para sahabat, meskipun usianya junior. Berdasarkan riwayat dari Abu Ruzain, beliau berkata khasama Nafi' ibn al-Azraq ibn Abbas, bahwa Nafi' bin al-Azraq berdiskusi atau bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, hal tajidus salawatil khamsa fil Quran, wahai Abdullah bin Abbas, apakah engkau mendapati ada nama-nama salat yang 5 waktu dalam Quran? Abdullah bin Abbas mengatakan, na'am, ya. Thumma qara'a, kemudian Abdullah bin Abbas membawakan dalilnya. Pertama dalam surah Ar-Rum ayat 17, ini terkait nama-nama salatnya. Fasubhanallahi hina tumsuna, maka bertasbihlah kepada Allah ketika kalian masuk ke dalam sore hari. Di samping ayat ini merupakan perintah zikir petang, namun oleh Abdullah bin Abbas juga dijadikan sebagai pendalilan untuk sholat maghrib. Ya, bertasbihlah, memuji Allah lah di waktu sore setelah asar, yakni sholat maghrib. Wa hina tusbihun, juga dalam ayat yang sama kata Allah, dan bertasbihlah, memujilah Allah, mensucikanlah Allah di waktu kalian masuk pagi hari, yakni fajar. Selain ayat ini merupakan perintah zikir pagi dan petang, untuk paginya diambil kesimpulan bahwa kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat subuh. Yang berikutnya wa asyiyya, di surat yang sama ayat yang lain Allah berfirman, bertasbihlah kalian kepada Allah, pujilah Allah, sucikanlah Allah di waktu asyiyya, sore hari, yaitu sholat asar. Wa hina tudhhirun, dan ketika kalian masuk di waktu siang, yakni zuhur. Wa min ba'di salatil isya, dan Abdullah bin Abbas menyebutkan juga kutipan ayat dalam surah An-Nur ayat 58, wa min ba'di salatil isya. Surah An-Nur ayat 58 ini berkenaan dengan adab-adab bertamu. Kita nggak boleh bertamu kepada seseorang di 3 waktu. Ya, yang pertama ketika setelah sholat isya. Ya, yang kedua sebelum subuh. Dan yang ketiga di waktu tidur siang. Ya, karena di waktu-waktu ini rata-rata kaum muslimin sedang dalam posisi membuka aurat atau dalam posisi sedang istirahat yang tidak siap untuk dikunjungi. Maka ketika setelah sholat isya tidak ada hajat yang mendesak untuk berkunjung, jangan berkunjung, ditakutkan penghuni rumah atau tuan rumah ingin istirahat. Kemudian sebelum subuh, meskipun tujuannya mungkin ingin bareng kajian dan seterusnya, ada kalanya seseorang sedang tidak siap untuk dikunjungi, dan di waktu tidur siang, kecuali kalau kita tahu bahwa tuan rumah memang sedang beraktivitas. Nah, ma'asyiral muslimin, dari ayat-ayat atau kutipan-kutipan kata ayat-ayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ini, beliau menjadikannya sebagai istidlal atau pendalilan yang diambil menjadi hukum atau istinbat nama-nama sholat 5 waktu, yaitu al-zuhur, al-asr, al-maghrib, al-isya, dan al-fajr. Ya, kalau dibahasakan Indonesia dan kita semua sudah hafal. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan juga subuh. Juga berdasarkan hadis dari Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Jaa a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Thalhah ini lebih kepada bukti bahwa sholat 5 waktulah yang wajib kita laksanakan. Telah datang salah seorang Arab Badui. Dulu ada dinamakan Arab Badui, mereka tinggal di padang pasir yang mereka jauh dari pendidikan tentunya, dan sebagian mereka hidup dengan nomaden, ya, hidup di sebuah tempat yang ada sumber kehidupan. Ketika sumber kehidupannya telah habis, mereka pindah lagi, ya, secara nomaden. Telah datang salah seorang Arab Badui kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya, ya Rasulullah. Ini Arab Badui yang mungkin sudah mendapatkan pendidikan, karena sebagian Arab Badui memanggil dengan nama Rasulullah, wahai Muhammad. Wahai Rasulullah, akhbirni, kabarkanlah kepadaku, ma faradallahu alayya minas salawat. Kabarkanlah kepadaku yang Allah wajibkan, solat-solat yang Allah wajibkan. Faqala, Nabi menjawab, khamsa salawatin fil yaumi wal laylah. Solat 5 waktu sehari semalam. Masya Allah, dalam sehari semalam cuma 5 waktu, cuma 5 solat. Lalu Arab Badui ini menjawab, hal alayya ghairuha, apakah ada lagi selain itu? Nabi katakan, la illa an tatawwa', tidak, kecuali engkau mau melaksanakan solat sunnah. Hadis ini menjadi dalil bahwa hanya solat 5 waktu lah yang wajib. Ya, adapun solat-solat yang lain seperti solat hari raya dan seterusnya, sebagian ulama berpendapat tidak wajib dengan alasan hadis ini. Ya, ketika Arab Badui ini bertanya, apakah ada lagi solat-solat yang wajib? Nabi katakan tidak, kecuali yang lain solat-solat sunnah. Adapun solat Jumat masuk dalam kategori solat zuhur yang juga diwajibkan. Dan solat jenazah secara khusus dihukumi dengan fardu kifayah, wajib bagi sebagian kalangan, karena Nabi pernah tidak ikut menyolatkan jenazah seorang muslim, dan Nabi juga pernah hampir tidak mau menyolatkan jenazah yang ternyata punya hutang dan mau dilunasi oleh salah seorang sahabat saat itu. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah. Dan hadis yang selanjutnya dari Anas ibnu Malik lebih kepada sejarah pensyariatan salat atau tarikh tasyri', sejarah pensyariatan ibadah salat, yaitu momen Isra dan Mi'raj. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan, anna salata furidat 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya salat itu diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi khamsin, pada malam di mana Nabi diisrokan, ya, atau dimi'rajkan. Ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu diperjalankan pada malam hari dari Makkah ke Baitul Maqdis, dan Mi'raj itu Nabi diangkat dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, atas langit ketujuh, dengan kendaraan khusus bernama Buraq yang kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Di antara faidah dari momen yang sangat menakjubkan tersebut, karena momen itu menunjukkan akan kebesaran Allah Azza wa Jalla, di mana Nabi sendiri yang mengabarkan jarak langit pertama ke langit kedua sejauh 500 tahun perjalanan. Berarti secara akal manusia langit pertama ke langit ketujuh sekurang-kurangnya kita bisa tempuh dengan jarak 3.500 tahun. Tapi Nabi SAW diperjalankan dan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla hanya dalam waktu sekejap, ya, semalaman, dan besoknya Nabi sudah di Makkah lagi. Orang-orang kafir dan sebagian sahabat yang masih kafir saat itu pun gak ada yang percaya, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, makanya ketika sedikit menyimpang dari materi jemaah, ketika Umar berselisih paham dengan Abu Bakar, bertikai saat itu, lalu Abu Bakar meminta maaf duluan kepada Umar ibn al-Khattab, namun Umar saat itu belum memaafkan. Lalu akhirnya kedua-duanya datang kepada Rasulullah SAW, dan Nabi memuji-muji Abu Bakar. Kalian itu dulu mengatakan bahwa aku dusta, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, khususnya ketika momen Isra dan Mi'raj, maka beliau digelari dengan As-Siddiq, orang yang selalu mempercayai, membenarkan kabar-kabar dari Nabi SAW. Di antara faedah dari momen Isra dan Mi'raj tersebut adalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada Nabi kita agar umatnya mengerjakan sholat sehari aslinya berapa waktu? 50. Lalu turun ke langit sekian, bertemu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa memberikan saran, kembalilah kepada Allah, umatmu gak akan bisa. Masya Allah ya. Ya benar jemaah, yang 5 waktu saja banyak yang tidak mampu, apalagi 50 waktu. Sebentar-sebentar azan, baru duduk sebentar azan, baru mau rebahan azan. Tapi nggak seperti itu gambarannya. Kenapa zaman Nabi Musa mereka bisa mengerjakan sholat 50 waktu? Pertama, karena waktu di zaman Nabi Musa berlalu masih lambat, tidak seperti akhir zaman. Karena tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedekatan kita dengan hari kiamat, yataqarrabuz zaman. Waktu semakin cepat berlalu, nggak terasa jemaah. Ya, tahu-tahu datang tahun depan, ini sudah bulan September. Perasaan baru kemarin Januari. Sebentar lagi tuh usia semakin bertambah, uban satu demi satu muncul, memenuhi dan seterusnya. Kulit mulai keriput, badan mulai lemah dan seterusnya. Ini nggak terasa jemaah. Tapi zaman Nabi Musa tidak. Masih bisa karena waktu berjalan begitu lambat. Yang kedua alasannya kata para ulama, karena tubuh di zaman Nabi Musa, fisik-fisik individu di zaman Nabi Musa kuat-kuat, sehingga mereka bisa mengerjakan sholat 50 waktu. Dan ya alasan yang berikutnya karena keutamaan umat Muhammad SAW, umat yang datang belakangan namun begitu dispesialkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang zaman dahulu, umat-umat terdahulu, dalam beberapa hadis diriwayatkan mereka harus bekerja dari subuh sampai asar. Tapi umat Muhammad bekerja dari asar sampai maghrib, gajinya sama. Masya Allah. Artinya umat Muhammad SAW mengerjakan satu amalan pahalanya 10 kali lipat. Nah di sini jamaah sekalian, awalnya 50 kata Anas ibnu Malik, 50 waktu. Thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan. Kemudian dikurangi sampai tinggal 5. Ya, disarankan oleh Musa. Itu pun Nabi Musa masih menyarankan irji' ila rabbik, kembalilah ke Allah, minta kurangi lagi. Tapi Masya Allah, ya lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya, firmanku tidak akan diubah lagi. Wa inna laka bihadhil khamsin, sesungguhnya bagimu, bagi umatmu wahai Muhammad, salat yang hanya 5 waktu ini pahalanya seperti salat 50 waktu. Masya Allah. Berarti tadi salat maghrib seakan-akan kita salat 10 kali. Dan sebentar lagi Isya seakan-akan 10 kali. Masya Allah. Ya, enaknya jadi umat Muhammad SAW, umat yang datang belakangan dan nanti masuk surganya duluan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya bersama barisan terdepan, bersama nabiyyin, syuhada dan orang-orang saleh. Ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, diambil kesimpulan dari riwayat-riwayat yang telah kami bacakan bahwasanya salat itu berjumlah 5 waktu saja dan yang lainnya sunnah. Bukan berarti seseorang hanya mencukupkan dengan salat 5 waktu. Memang benar ada dalam beberapa hadis pernyataan bahwa ada salah seorang sahabat yang mencukupkan dengan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. A'adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Kata Nabi, na'am, iya, kamu akan masuk surga. Ketika seseorang mencukupkan dengan sholat 5 waktu dan puasa Ramadan, dan artinya dia mencukupkan dengan rukun-rukun Islam itu saja, yang wajib-wajib saja, dia bisa masuk surga. Namun masalahnya adalah di zaman sekarang tentunya kita banyak mengalami ujian demi ujian dalam sholat, sehingga kadang-kadang tidak khusyuk, bolong-bolong sholat kita. Maka kita sangat butuh terhadap sholat sunnah. Karena di momen persidangan di hadapan Allah, di yaumil hisab, hari di mana amalan kita akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan ditanya tentang amal-amal ibadah. Dan amal ibadah yang paling pertama akan Allah tanya adalah tentang sholat. Apabila sholatnya bagus, maka amalannya bagus. Apabila sholatnya buruk, maka amalan semuanya juga akan buruk.
Lalu di akhir hadis kata Nabi SAW, lalu Allah berfirman, "Unzuru hal li'abdi min tatawwu'." Lihatlah, apakah hambaku ini punya pahala sholat sunnah. Sehingga jemaah sekalian, sholat sunnah yang kita kerjakan, di antara manfaat besarnya adalah menyempurnakan kebolongan atau kekurangan pahala sholat wajib yang kita lakukan. Maka ada baiknya jangan hanya mencukupkan dengan yang wajib, namun juga kita laksanakan yang sunnah. Meskipun juga ada saran dari sebagian ulama, karena memang mereka mengetahui ada kalanya seorang muslim itu mengalami futur, masa-masa dia bosan, lelah, dan seterusnya. Kata para ulama, ketika kita sedang bosan atau sedang sangat lemah imannya, minimal tetap maksimalkan dan perbagus yang wajib. Ada orang yang dia sedang futur, nggak mau sholat sunnah, maka kalau dia ingin meninggalkan sholat sunnah karena sedang futur, jangan lupa sholat wajibnya harus dia sempurnakan. Meskipun perkara ini sedikit berbahaya bagi sebagian kalangan kaum muslimin, awalnya dia meninggalkan yang sunnah. Lama-kelamaan sholat yang wajibnya pun tidak sempurna. Lama-kelamaan dia akan meninggalkan sholat wajib satu demi satu, akhirnya semuanya. Na'udzubillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah dia dalil-dalil yang menunjukkan akan kewajiban sholat 5 waktu. Penting untuk kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai karena Allah, agar mereka selalu menjaga sholat, karena ini akan pertama kali Allah tanya. Dan ini merupakan tolak ukur kebaikan seorang hamba. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi yang sangat-sangat tinggi derajatnya di sisi Allah, yang bahkan Nabi Ibrahim dijadikan sebagai panutannya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita nabi terbaik, Sayyidul Mursalin, pimpinan para rasul. Tapi Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk menjadikan Ibrahim sebagai panutan, yang panutannya saja masih berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku, ya, anak cucunya, sebagai orang-orang yang mendirikan sholat. Karena ketika anak cucu sudah rajin sholat, rajin mendirikan sholat, dan tidak pernah meninggalkannya, maka insya Allah amalan-amalan lainnya akan bagus dan akan terjaga. Kadang seorang ayah akan mengkhawatirkan bagaimana nasib anaknya di masa depan dan seterusnya, maka cukup berdoa kepada Allah agar anaknya diberikan taufik untuk selalu istiqomah di atas ketaatan, karena secara umum orang yang melakukan ketaatan dan istiqomah di atas ketaatan pasti Allah jaga dari segala macam mara bahaya dunia maupun akhirat. Karena Nabi SAW juga bersabda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya jagalah Allah adalah laksanakan semua perintah-perintahnya, jauhi semua larangan-larangannya, maka Allah akan menjaga kita dari segala macam mara bahaya dunia maupun akhirat. Dan ada beberapa poin-poin faidah seputar sholat yang lainnya yang akan kami sampaikan kepada para jemaah di pertemuan selanjutnya. Di antaranya hal yang berkenaan dengan waktu-waktu sholat. Sekarang mudah pakai jam. Kami akan sampaikan keterangan waktu-waktu sholat berdasarkan ilmu alamnya dan juga berdasarkan dalil dari Nabi SAW. Semoga apa-apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.